banget, pertanyaan-pertanyaannya tuh udah dijawab semua dan udah kelar lah. Gimana hari ini, Ros? Seru banget. Tapi kita baru setengah hari, kita habis ini mau ke gedung MPR. Jadi siap-siap ya. Gimana hari ini, Mel? Hari ini Wih, kita selesai sesi di Kemenpan RB. Habis ini kita mau ke MPR langsung. For better society. Review materi di Kemenpan RB. Halo teman-teman, kenalin aku Anissa Yuningsi dengan NIM 66612101109. Jadi kali ini aku bakal nge-review materi yang udah disampaikan oleh Bu Alma selaku analis kebijakan yang bekerja di Kemenpan RB. Adapun materi itu menyangkut manajemen sumber daya manusia sektor publik. Nah, hal ini tuh menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang terdapat pada visi Presiden sampai dengan tahun 2045. Adapun ini tuh menyangkut transformasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan juga penjelasannya itu yang pertama menyangkut penguatan budaya kerja dan employer branding. Hal ini tuh terdapat materi yakni ada yang disebut dengan core value. Core value itu bergunanya untuk apa sih? Jadi core value ini sebagai acuan, aspek, panduan, perilaku serta standar bagi perilaku ASN, yang mana hal ini itu untuk mengubah budaya kerja serta mindset para ASN yang akan berdampak pada kinerja pegawai. Yang kedua, ada yang disebut dengan percepatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Hal ini tuh dilakukan dengan pertama, terbukanya kesempatan pengembangan diri bagi pegawai, kemudian adanya pengembangan karir, kesejahteraan melalui sistem reward. Nah, yang ketiga itu ada yang disebut dengan peningkatan kinerja dan sistem penghargaan. Nih, bagaimana nih penilaian kinerjanya ini kemudian diberikan penghargaan yang akan menghasilkan kinerja yang lebih baik ke depannya. Kemudian yang keempat adalah peningkatan talenta ataupun manajemen talenta. Itu tuh untuk pengembangan karir ke ASN, di mana hal ini itu untuk bagaimana sih pengukuran dari potensi dan penilaian kinerja ASN. Halo, perkenalkan nama saya Rosmiati. Di sini saya akan mereview saat saya berkunjung ke PAN RB. PAN RB berperan dalam mengelola pembangunan SDM yang berfokus pada transformasi pengelolaan SDM aparatur. Transformasi ini terbagi menjadi 6P yang dipegang oleh beberapa unit kerja. P pertama yaitu penguatan budaya kerja dan employer branding. Di sini terdapat core values ASN. Kemudian P kedua adalah percepatan peningkatan kapasitas SDM. P ini berhubungan dengan P1. Kemudian di P3 adalah peningkatan kinerja dan sistem penghargaan. P keempat adalah pengembangan talenta dan karir. Tahap pengembangan ini dimulai dari talent mapping, predikat kinerja akhir pegawai, dan talent classification. Dan P yang kelima adalah percepatan transformasi digital. Dan P yang terakhir adalah perancangan jabatan, perencanaan, dan pengadaan, di mana masing-masing P ini memiliki satu unit kerja sendiri dan menjadi luas. Terima kasih. Saya Teresia Adela. Di sini saya akan mereview secara singkat materi yang disampaikan di Kemenpan RB yang berisikan tentang peningkatan pelayanan publik oleh ASN melalui transformasi 6P. Untuk P yang pertama yaitu ada penguatan budaya kerja dan employing branding, yang mana budaya kerja yang tercipta di ASN dapat kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk P yang kedua yaitu percepatan peningkatan kapasitas SDM, yang diharapkan dapat mengubah konsep ASN dengan memberikan kesempatan belajar, kesempatan pengembangan karir, dan kesempatan lainnya. Untuk P yang ketiga yaitu ada peningkatan kinerja dan sistem penghargaan yang diwujudkan dengan dikeluarkannya surat edaran Menpan RB nomor 28 tahun 2021. Untuk P yang keempat yaitu ada pengembangan talenta dan karir, yang dimulai dengan pembentukan talent mapping, predikat kinerja akhir pegawai, dan talent classification. Dengan adanya pemetaan seperti itu, sistem reward dan penghargaan yang diberikan pada ASN dapat berjalan secara adil
sesuai kinerja yang dilakukan ASN. Untuk P yang kelima yaitu ada percepatan transformasi digital dengan adanya platform Smart ASN memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN. Dan untuk P yang terakhir yaitu ada perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan dengan penilaian kinerja yang bukan hanya di akhir tetapi dilakukan per 3 bulan sehingga adanya rapat triwulan 1, triwulan 2 dan sampai akhirnya. Assalamualaikum, saya Nanglul Kana akan mereview materi yang dibahas saat berkunjung ke PAN-RB. Yang pertama ada paradigma administrasi, yaitu ada OPA, NPM, dan NPS. Yang kedua, PAN-RB menggunakan 6P di era transformasi dalam mengelola pembangunan SDM ASN. Apa aja sih P itu? Yang pertama ada penguatan budaya kerja dan employer branding. Di sini terdapat core values ASN yang merupakan standar pelayanan yang dilakukan ASN kepada masyarakat. P kedua adalah percepatan peningkatan kapasitas SDM ASN. Di sini dijelaskan mengenai ekspektasi apa saja jika menjadi ASN. Lalu yang ketiga ada peningkatan kinerja dan sistem penghargaan. PAN-RB membentuk program Merdeka Belajar guna mengembangkan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan. Lalu untuk sistem penghargaan melalui penilaian kinerja pegawai. Yang keempat mengenai pengembangan talenta dan karir. Tahap pengembangan ini dimulai dari talent mapping, predikat kinerja akhir pegawai, dan talent classification. Ini berhubungan dengan mobilitas talenta ASN yang meliputi promosi, rotasi, dan manage out. Yang kelima ada percepatan transformasi digital. Di sini ada satu platform yang mewadahi keseluruhan P yang bernama Smart ASN. Dan yang terakhir adalah perancangan jabatan, perencanaan, dan pengadaan. Di sini dijelaskan bahwa masing-masing P memiliki satu unit kerja sendiri dan menjadi luas, sehingga jabatan ASN disederhanakan untuk mendukung birokrasi yang lebih lincah dan berdampak. Halo semuanya, saya Nisa Nurwirya. Di sini saya akan mereview materi yang telah didapatkan setelah berkunjung ke Kemenpan-RB. PAN-RB merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam mengelola pembangunan SDM yang berfokus pada transformasi pengelolaan SDM aparatur. Transformasi ini terbagi menjadi 6P yang dipegang oleh beberapa unit kerja. Yang pertama yaitu penguatan budaya kerja dan juga employer branding, yang di dalamnya memuat core values ASN. Values ASN ini berhubungan dengan kinerja, budaya kerja, dan juga mindset ASN, seperti pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, affordable, kompeten, adaptif, dan juga lain sebagainya. Yang kedua yaitu percepatan peningkatan kapasitas SDM, yang membahas mengenai apa sih ekspektasi ketika kita menjadi ASN, yaitu seperti terbukanya kesempatan mengembangkan diri, pengembangan karir, adanya penghargaan, dan juga jaminan nilai uang. Yang ketiga yaitu pengembangan talenta dan karir, contohnya dengan mengadakan program Merdeka Belajar bagi ASN yang lebih mengarahkan ASN untuk belajar dari experiential learning dibanding dengan formal learning. Kemudian P yang keempat yaitu peningkatan kinerja dan juga sistem penghargaan yang terdiri dari talent mapping, predikat kinerja akhir, talent classification. Kemudian P yang kelima yaitu percepatan transformasi digital. Dengan adanya transformasi digital seperti platform Smart ASN akan meningkatkan efisiensi antar instansi pemerintah. Kemudian P yang keenam yaitu perancangan jabatan, perencanaan, dan juga pengadaan. Karena unit kerja ASN ini sangat luas, maka disederhanakan untuk mendukung birokrasi yang lebih lincah. Jabatan fungsional yang sifatnya sangat banyak, kemudian disederhanakan demi birokrasi yang lebih sederhana dan juga lebih efektif. Perkenalkan, saya Miliza Duheni, NIM 66612100077. Di sini saya akan mereview materi yang saya peroleh pada studi visit di Kementerian PAN-RB, yang mana Kemenpan-RB ini bertanggung jawab atas pembangunan SDM yang berfokus pada transformasi pengelolaan SDM aparatur dengan
dan berakhlak sebagai core values yang menjadi standar pelayanan yang digunakan untuk seluruh ASN di Indonesia. Yang kedua yaitu percepatan peningkatan kapasitas SDM dengan perubahan sistem belajar bagi ASN yang harus dipermudah sehingga memenuhi ekspektasi talent menjadi ASN. Yang ketiga yaitu peningkatan kinerja dan sistem penghargaan sesuai yang tertuang dalam Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 tentang pelonggaran kinerja pegawai ASN dengan melakukan penilaian kinerja periodik dan akhir. Yang keempat yaitu pengembangan talenta dan karir di mana dengan talenta mapping kemudian talenta classification sehingga muncul predikat kinerja dan kemudian ada talent mobility. Yang kelima yaitu percepatan transformasi digital melalui platform Smart ASN yang menjadi wadah kolaborasi berbasis digital yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN termasuk aktivitas belajar, bekerja, berkolaborasi serta pengembangan talenta dan karir. Yang terakhir yaitu perencanaan jabatan, perencanaan dan pengadaan dengan penghapusan eselonisasi dan jabatan ASN yang lebih sederhana untuk mendukung birokrasi yang lincah dan berdampak. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian review dari kelompok kami, terima kasih. Kelompok 1 MSDM telah selesai study visit ke Kemenpan RB